Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tahun 2024 untuk jabatan administrasi perkantoran dan operator layanan operasional. Oke, kawan-kawan atau Bapak Ibu, sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, jumlah soal secara garis besar terdapat 145 soal, sedangkan untuk jabatan pengelola umum operasional hanya terdiri dari 100 soal. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan soal. Ini merupakan part kelima atau bagian kelima. Untuk jumlah soalnya ada 30 butir soal. Untuk pilihan gandanya cuma sampai dengan pilihan abjad D. Ini juga bisa jadikan bahan referensi bagi jabatan operator layanan operasional karena saling keterkaitan dengan administrasi perkantoran. Kita lanjut pada soal pertama. PP nomor 49 tahun 2018 mengatur tentang A. Pengangkatan PNS secara langsung, B. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, C. Tugas dan wewenang ASN, D. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Jawaban yang tepat adalah B. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pembahasan PP nomor 9 tahun 2018 secara khusus mengatur tentang manajemen P3K, mulai dari perencanaan, pengadaan, hubungan kerja, hak dan kewajiban, hingga pemberhentian. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini adalah hak yang dimiliki oleh P3K berdasarkan PP nomor 9 tahun 2018 kecuali A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti tahunan, C. Pensiun bulanan, D. Pengembangan kompetensi. Jawaban yang tepat adalah C. Pensiun bulanan. Pembahasan P3K tidak mendapatkan hak pensiun bulanan seperti PNS. Namun, mereka tetap mendapatkan hak lain seperti gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut soal nomor 3. Masa perjanjian kerja P3K dalam PP nomor 9 tahun 2018 dapat diperpanjang berdasarkan A. Usulan langsung dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, B. Penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi, C. Permintaan pribadi P3K, D. Ketentuan perjanjian awal tanpa evaluasi. Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Pembahasan perpanjangan masa perjanjian kerja P3K dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP tersebut. Lanjut, nomor 4. Salah satu prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah A. Transparansi dan efisiensi, B. Privasi dan kerahasiaan, C. Profitabilitas dan produktivitas, D. Ekonomi dan keuntungan. Jawaban yang tepat adalah transparansi dan efisiensi. Pembahasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa prinsip pelayanan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, serta efisiensi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009?
A. Semua individu yang terlibat dalam pelayanan publik. B. Organisasi atau lembaga yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. C. Pengusaha swasta yang menjual barang atau jasa. D. Warga negara yang membutuhkan layanan. Jawaban yang tepat adalah B. Organisasi atau lembaga yang bertugas memberikan layanan. Pembahasan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik atau pihak lain yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan. Lanjut soal nomor 6. Arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah A. Data dan informasi dalam bentuk digital saja. B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. C. Berkas yang hanya dimiliki oleh instansi pemerintah. D. Dokumen yang hanya dibuat untuk keperluan administrasi. Jawaban yang tepat adalah B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Pembahasan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Lanjut soal nomor 7. Tindakan penyelamatan arsip dari ancaman kerusakan fisik, kehilangan, atau bencana disebut A. Pemusnahan arsip, B. Restorasi arsip, C. Penyimpanan arsip, D. Perlindungan arsip. Jawaban yang tepat adalah D. Perlindungan arsip. Pembahasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2029. Maaf, kami ulangi. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Kearsipan menegaskan pentingnya perlindungan arsip untuk menyelamatkan arsip dari ancaman kerusakan fisik, kehilangan, atau bencana, sehingga arsip tetap terjaga keutuhannya dan bisa digunakan di masa depan. Lanjut soal nomor 8. Apa tujuan utama ditetapkan Kemenpan RB Nomor 80 Tahun 2012? A. Mempercepat proses administrasi pemerintah. B. Menciptakan keseragaman tata naskah dinas instansi pemerintah. C. Mempermudah pengarsipan dokumen pemerintah. D. Menyederhanakan struktur organisasi pemerintah. Jawaban yang tepat adalah B. Menciptakan keseragaman tata naskah dinas di instansi pemerintah. Tujuan utama dari Kemenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas adalah menciptakan keseragaman tata naskah dinas yang berlaku di seluruh instansi pemerintah. Keseragaman ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Lanjut soal 9. Sistem tata naskah dinas mengatur bentuk komunikasi resmi pemerintah yang meliputi A. Surat menyurat, email, dan media sosial. B. Surat dinas, nota dinas, dan surat edaran. C. Surat keputusan, memo, dan surat elektronik. D. Surat edaran, laporan resmi, dan dokumen proyek. Jawaban yang tepat adalah B. Surat dinas, nota dinas, dan surat edaran. Pembahasan Kemenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 mengatur tata naskah dinas yang meliputi berbagai bentuk komunikasi resmi seperti surat dinas, nota dinas, dan surat edaran. Bentuk-bentuk ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Soal nomor 10. Apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? A. Memberikan pedoman penyusunan anggaran pemerintahan.
B. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Mengatur hubungan antar lembaga negara. D. Memberikan pedoman untuk pemberdayaan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan tujuan utama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah memberikan pedoman kepada pengatur pemerintah untuk bertindak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik guna menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut soal nomor 11. Salah satu asas yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas proporsionalitas. Apa yang dimaksud dengan asas proporsionalitas? A. Keputusan harus berdasarkan kebijakan yang populer. B. Setiap tindakan pemerintah harus pertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Semua keputusan pemerintah harus menguntungkan semua pihak. D. Pemerintah harus memastikan tindakan hanya untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang tepat adalah B. Setiap tindakan pemerintah harus pertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pembahasan asas proporsionalitas mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum, hak individu, dan kewajiban hukum. Hal ini penting untuk menghindari tindakan yang merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Lanjut soal nomor 12. Siapakah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004? A. Presiden sebagai Kepala Negara. B. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. C. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. D. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jawaban yang tepat adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara Tabun. Pembahasan menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ini merupakan undang-undang tentang perbendaharaan. Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang memegang kewenangan pengelola keuangan negara. Kita lanjut. 13. Laporan keuangan pemerintah yang digunakan untuk mengukur realisasi anggaran disebut A. Laporan realisasi anggaran (LRA), B. Laporan arus kas, C. Neraca, C. Catatan atas laporan keuangan (CLK) (CALAK). Jawaban yang tepat adalah LRA, Laporan Realisasi Anggaran. Pembahasan LRA merupakan informasi mengenai anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Ini berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Lanjut soal nomor 14. Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada A. Akhir periode akuntansi, B. Awal periode akuntansi, C. Selama satu periode akuntansi, di setiap kali transaksi terjadi. Jawaban yang tepat adalah A. Akhir periode akuntansi. Pembahasan neraca menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Posisi ini digunakan untuk melihat kondisi keuangan pemerintah pada saat tertentu. Lanjut soal nomor 15. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, ekuitas adalah A. Hasil pengeluaran aset dengan kewajiban, B. Jumlah pendapatan dan belanja yang sudah diterima, C. Aset yang dimiliki pemerintah secara keseluruhan, D. Dana yang diterima dari utang luar negeri. Jawaban yang tepat adalah A. Hasil pengeluaran aset dengan kewajiban. Pembahasan ekuitas dalam laporan keuangan pemerintah menunjukkan selisih antara aset dan kewajiban. Ini menggambarkan kekayaan bersih pemerintah. Lanjut nomor 16. Manakah di antara berikut ini yang termasuk dalam aset lancar pada neraca pemerintah?
A. Kas dan setengah kas. B. Gedung dan bangunan. C. Utang jangka panjang. D. Ekuitas dana abadi. Jawaban yang tepat adalah kas dan setengah kas. A. Pembahasan asid lancar meliputi asid yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Seperti kas, setengah kas, dan piutang. Gedung dan bangunan termasuk asid tetap. Sedangkan utang bukan bagian asid. Lanjut, nomor 16. Nomor 17. Sikap yang mencerminkan jiwa Kups di lingkungan kerja adalah A. Membantu rekan kerja hanya ketika ada keuntungan pribadi. B. Saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. C. Membiarkan rekan kerja menyelesaikan tugasnya sendiri. D. Fokus hanya pada tugas individu tanpa peduli dengan tim. Jawaban yang tepat adalah B. Saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jiwa Kups adalah semangat persatuan dan solidaritas dalam bekerja, sehingga setiap anggota tim saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, nomor 18. Kode etik PNS diatur dalam A. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021. B. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. D. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah B. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 42 tahun 2004. Pembahasan kode etik PNS diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004 yang memuat prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dipegang oleh PNS, termasuk dalam hubungan kerja, pelayanan publik, dan kehidupan sosial. Lanjut, soal nomor 19. Apabila seorang PNS terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari dalam sebulan, sanksi yang sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 adalah A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. D. Pemecatan. Jawaban yang tepat adalah C. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Pembahasan menurut PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin seperti ketidakhadiran yang tidak sah selama 10 hari dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala atau KGB selama 1 tahun. Lanjut, nomor 20. Berikut ini berupa salah satu nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 kecuali A. Akuntabilitas. B. Nasionalisme. C. Komersialisme. D. Profesionalisme. Jawaban yang tepat adalah C. Komersialisme. Pembahasan nilai dasar ASN meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kualitas pelayanan, dan profesionalisme. Komersialisme tidak sesuai dengan prinsip ASN karena ASN tidak bertujuan mencari keuntungan pribadi. Lanjut, soal nomor 21. Salah satu contoh penerapan integritas bagi seorang PNS adalah A. Menerima hadiah atas pelayanan yang diberikan. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. C. Melaksanakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. D. Menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu. Jawaban yang tepat adalah C. Melaksanakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Pembahasan integritas mengacu pada sikap dan tindakan yang jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Lanjut, soal nomor 22. Ketika menghadapi masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, langkah etis yang harus diambil oleh seorang pegawai adalah A. Mengabaikan keluhan tersebut karena sudah sesuai prosedur. B. Menyalahkan sistem yang berlaku. C. Mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusi bersama. D. Mengarahkan masyarakat untuk melaporkan ke atasan. Jawaban yang tepat adalah C. Mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusi bersama. Pembahasan, pegawai harus mampu berempati, mendengarkan keluhan masyarakat dengan baik, dan berupaya memberikan solusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal ini penting untuk menjaga percayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Lanjut soal nomor 23. Seorang pegawai menerima hadiah dari masyarakat yang merasa puas atas pelayanannya. Berdasarkan etika pelayanan publik, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai tersebut adalah A. Menerima hadiah tersebut sebagai bentuk penghargaan. B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan. C. Membagi hadiah tersebut dengan rekan kerja. D. Melaporkan hadiah tersebut kepada pimpinan. Jawaban yang tepat adalah B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan. Pembahasan. Pemberian hadiah kepada pegawai pemerintah dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum. Pegawai sebaiknya menolak dengan sopan untuk menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan. Oke, kita lanjut soal nomor 24. Dalam memberikan pelayanan, pegawai pemerintah harus berpedoman pada asas no wrong door policy. Hal ini berarti A. Masyarakat wajib memahami prosedur yang berlaku. B. Pegawai harus memastikan setiap keluhan atau permohonan tidak dialihkan ke tempat lain. C. Semua pelayanan wajib dilakukan di satu pintu layanan. D. Pegawai dapat menolak permohonan jika tidak sesuai tugasnya. Jawaban yang tepat adalah B. Pegawai harus memastikan setiap keluhan atau permohonan tidak dialihkan ke tempat lain. Pembahasan. Asas no wrong door policy menegaskan bahwa pegawai pemerintah harus membantu masyarakat mendapatkan solusi, meskipun permohonan tersebut bukan tanggung jawab langsung, dengan mengarahkan ke unit terkait secara efektif. Lanjut soal nomor 24. Berikut ini yang termasuk dalam prinsip standar pelayanan minimal SPM adalah A. Pelayanan yang lambat tetapi akurat. B. Pelayanan berbasis hasil survei kebutuhan masyarakat. C. Pelayanan yang hanya tersedia di wilayah tertentu. D. Pelayanan berbasis kemampuan individu pegawai. Jawaban yang tepat adalah B. Pelayanan berbasis hasil survei kebutuhan masyarakat. Pembahasan. Standar pelayanan minimal SPM ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut soal nomor 26. Dalam mengelola data pelayanan publik, operator pelayanan operasional pemerintah harus memahami prinsip perlindungan data. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerahasiaan data? A. Data harus disimpan dalam bentuk hard copy. B. Data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. C. Data harus selalu dibuka untuk kepentingan umum. D. Data tidak perlu diperbarui secara berkala. Jawaban yang tepat adalah B. Data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Pembahasan. Prinsip kerahasiaan data adalah memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Hal ini penting untuk melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Salah satu tugas operator adalah menyusun laporan kegiatan. Laporan yang disusun harus memenuhi kaidah SMART. Apa yang dimaksud dengan huruf T dalam konsep SMART? A. Temporary. B. Transparent. C. Time-bound. D. Thorough. Jawaban yang tepat adalah C. Time-bound. Pembahasan. Kaidah SMART dalam laporan adalah metode untuk menetapkan tujuan yang jelas, dapat diukur, dan dapat dicapai. SMART merupakan akronim dari spesifik, artinya resolusi yang dibuat harus jelas dan detail. Measurable, terukur, artinya tujuan dapat diukur. Achievable, dapat dicapai, artinya tujuan dapat dicapai. Relevant, artinya relevan, artinya tujuan relevan dengan konsep. Time-bound,
tenggat waktu. Artinya tujuan memiliki batas atau tenggat waktu. Lanjut soal nomor 28. Dalam penyusunan anggaran operasional, operator pelayanan operasional, pemerintah harus memastikan prinsip akuntabilitas yang diterapkan. Apa arti dari prinsip ini? A. Anggaran disusun oleh individu tanpa melibatkan tim. B. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. C. Anggaran hanya dipublikasikan setelah disetujui pemerintah pusat. D. Pengeluaran tidak perlu didokumentasikan secara rinci. Jawaban yang tepat adalah B. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap penggunaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut soal nomor 29. Dalam jaringan komputer, apa fungsi dari IP address? A. Sebagai identitas perangkat di jaringan. B. Untuk menyimpan data pengguna. C. Untuk mengamankan jaringan dari virus. D. Sebagai tempat penyimpanan file. Jawaban yang tepat adalah B. Kami ulangi. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagai identitas perangkat di jaringan. Pembahasan IP address, Internet Protocol Address, adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam suatu jaringan, sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi. Lanjut, soal terakhir. Istilah phishing dalam konteks keamanan komputer mengacu pada A. Usaha untuk mencari informasi pribadi pengguna melalui manipulasi. B. Penyebaran virus melalui jaringan komputer. C. Penggunaan perangkat keras untuk mencuri data pengguna. D. Penyimpan data di cloud untuk mencegah pencurian. Jawaban yang tepat adalah A. Usaha untuk mencuri informasi pribadi menggunakan data manipulasi. Pembahasan. Phishing adalah metode manipulasi sosial yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau data keuangan dengan nyamar sebagai entitas yang terpercaya. Terakhir, bonus soal tambahan berhadiah bagi yang beruntung. Di bawah ini nama-nama Menteri Kabinet Merah Putih kecuali A. Sugiono, B. Nasaruddin Umar, C. Sri Mulyani, D. Nini Widyantini, E. Raffi Ahmad. Silakan dijawab kawan-kawan Bapak Ibu. Selesai pembahasan soal kita terkait dengan seksi P3K Jabatan Administrasi Perkantoran dan Operasional Pelayanan Perkantoran. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kekurangan atau kesalahan. Dan akhirnya kita selalu berdoa semoga kita, kalian dan semua lulus dan sukses jadi ASN P3K tahun 2024. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya kami sudah mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.